Baik, perkenalkan nama saya Teddy Saputra Waru dengan NIM 22090641. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan kembali bagaimana keseruan dan perjalanan kami kelompok 1 pada kuliah lapangan mata kuliah politik lingkungan. Terkhususnya tema kami adalah etika lingkungan dan dampak pencemaran. Jadi yang menjadi narasumber utama kami adalah yayasan bernama Yayasan Sri Kandi Lestari yang bergerak di bidang advokasi dan penyuluhan tentang lingkungan. Jadi, ketika kami melakukan wawancara, yaitu narasumber kami Kak Ade, kakak itu menyampaikan bahwa permasalahan etika lingkungan di Medan ini itu didasarkan pada rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan. Hal ini dapat dibuktikan bagaimana masyarakat yang sering membuang sampah dan acuh tak acuh dengan kebersihan. Di samping itu juga rupanya ada juga dampak yang diakibatkan dari perusahaan-perusahaan, di mana banyak perusahaan bandel yang membuang limbah mereka langsung ke sungai. Hal itu juga mengakibatkan rusaknya lingkungan dan berakibat pada terjangkitnya penyakit bagi masyarakat. Sehingga dari apa yang disampaikan oleh Kak Ade, bahwa di Medan sendiri juga pemerintah itu juga kurang perhatian dan tidak terlalu menaruh perhatiannya pada dampak pencemaran ini. Hal ini terlihat bahwa banyaknya pengaduan-pengaduan yang dilakukan oleh Yayasan Sri Kandi Lestari namun tidak begitu ditanggapi, sehingga hal itu mengakibatkan bahwa perusahaan-perusahaan yang bandel tadi itu ya acuh tidak acuh begitu. Kami juga turun lapangan dan melihat bagaimana kejadian lapangannya secara nyata, dan kami menemukan hal itu benar adanya. Hal itu kita dapat lihat ketika kami ke lapangan di PT Wika Beton di Jalan Medan Bijil kilometer 15, di mana ketika limbah dari pabrik tersebut langsung dialurkan ke selokan air tanpa penyaringan terdahulu. Hal itu kami simpulkan ketika kami melihat airnya itu masih beruap, masih berasap, yang artinya air tersebut masih panas. Hal itu juga dibuktikan dengan adanya pabrik yang ada di Kampung Lalang, di mana di situ ada pabrik karet yang berada di tengah-tengah pemukiman warga. Hal itu mengakibatkan baunya dari pabrik karet itu langsung dirasakan oleh masyarakat. Nah, itu salah satu ada indikasi menyampingkan etika lingkungan, di mana lingkungan masyarakat yang tercemar, sehingga perlu harapan kita semua bahwa pemerintah menaruh perhatian yang lebih untuk hal ini, untuk mengatasi permasalahan ini. Contohnya seperti di adanya pembuatan kawasan KIM, kawasan industri Medan, itu adalah solusi yang bagus, dan tentunya itu perlu perluasan lagi sehingga banyak lagi daerah-daerah KIM Medan, sehingga pabrik-pabrik itu memiliki lokasi yang terkhusus, sehingga etika lingkungan terhadap masyarakat itu benar-benar diperhatikan dan dampak pencemarannya pun bisa diminimalisirkan. Mungkin dari saya merasa bahwa kelompok ini juga mengajarkan saya bagaimana berkolaborasi, kerjasama, dan kompak dalam tim, sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan kuliah lapangan ini secara maksimal. Dan demikian dari saya tentang perjalanan kuliah lapangan saya dengan kelompok 1. Saya Teddy Saputra Walu mengucapkan terima kasih.